Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Gunawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman untuk cuci tangan saya bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari aplikasi Clubhouse ya. Dilansir dari BBC News Indonesia, Clubhouse terancam diblokir di Indonesia. Hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang aplikasi yang sedang tren ini. Penjelasannya yaitu aplikasi Clubhouse yang belum berusia 1 tahun terancam diblokir di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memberi waktu hingga beberapa bulan ke depan bagi penyelenggara sistem elektronik atau PSE termasuk Clubhouse untuk mendaftarkan diri. Aplikasi ini digunakan orang-orang terkenal dan super tajir dan aksesnya hanya bisa didapat dari orang-orang yang mengundang penggunanya untuk masuk ke dalam ruang virtual. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan aplikasi obrolan radio atau radio chat Clubhouse belum terdaftar di Kementerian Kominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Juru bicara Kominfo, Dedi Permadi, mengatakan aplikasi yang tidak terdaftar akan mendapatkan pemutusan akses berupa tindakan pemblokiran akses, penutupan akun, dan atau penghapusan konten. Sesuai peraturan Menteri Kominfo nomor 5 2020, PSE yang tidak terdaftar sesuai kebijakan yang berlaku akan mendapat sanksi administrasi berupa pemutusan akses. Kata Dedi, keterangan persnya Kamis tanggal 16 bulan 2. Dedi merujuk pada peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Melalui payung hukum kewajiban mendaftar berlaku bagi setiap PSE yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi, namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, suara elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring, dan media sosial. Sesuai dengan peraturan Menteri nomor 5 2020 ya atau PM, setiap PSE wajib melakukan pendaftaran ke pemerintah. Kata Dedi, kewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE lingkup privat dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna. Masa pendaftaran adalah 6 bulan sejak PM diundangkan pada tanggal 24 November 2020. Ketentuan ini berlaku untuk semua PSE, tidak hanya Clubhouse, kata Dedi. Menurut Dedi Permadi, tujuan pendaftaran itu dimaksudkan untuk menjaga ruang digital Indonesia lebih sehat dan melindungi warganet sebagai pengguna aplikasi. Proses pendaftaran ini adalah proses biasa dan wajar. Seperti halnya pendaftaran usaha, pendaftaran ini ditujukan untuk kepentingan warganet dan ruang digital Indonesia yang lebih sehat, seperti terkait dengan perlindungan data pribadi dan keamanan cyber, katanya. Jubir Kementerian Kominfo menegaskan masyarakat dapat memberikan pengaduan informasi terhadap PSE lingkup privat yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran. Warganet tidak perlu khawatir karena proses pendaftaran PSE telah sedang dan akan berjalan sampai batas waktu nanti, ungkapnya. Sudah hampir 4 tahun sejak aplikasi TikTok diluncurkan, kini saatnya menyambut aplikasi media sosial berikutnya yang tak kalah menarik perhatian dunia, Clubhouse. Kurang dari setahun aplikasi ini telah booming di masyarakat. Penuh sensasional, penggunaannya orang-orang terkenal, kontroversial, dilarang, dan penghargaan besar-besaran. Meskipun aplikasi ini tidak bisa menghasilkan uang tentunya. Berikut hal yang perlu kamu ketahui tentang Clubhouse. Kenapa saya harus tahu? Penggunaan Clubhouse seperti gelombang di seluruh dunia, mulai dari Amerika Serikat atau tempat aplikasi ini mulai dikenalkan sampai ke China, Brasil, dan Turki. Di negara manapun kamu berada, cepat atau lambat kamu akan mendengar tentang aplikasi ini. Sejumlah tokoh terkenal dan super tajir telah terdaftar dalam aplikasi ini. Bos perusahaan teknologi raksasa Elon Musk dan pendiri Facebook Mark Zuckerberg, penyanyi rap Drake dan Kanye West, serta bintang media Oprah Winfrey. Dengan kehadiran orang-orang tenar dalam aplikasi ini tentunya telah melambungkan harganya. Harian Financial Times di Inggris mengatakan pemodal Ventura telah menilai harga dari Clubhouse lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Ini merupakan cara yang adil buat aplikasi yang saat ini tak punya cara menghasilkan uang. Bagaimana cara menggunakan Clubhouse? Hal yang membedakan Clubhouse dari yang lainnya karena aplikasi ini tidak menyediakan teks, gambar, dan video. Aplikasi ini hanya audio saja. Digunakan secara langsung saat itu juga. Kamu bisa membuka ruang virtual untuk kamu sendiri atau berbincang dengan orang lain di ruang lain. Umumnya hanya sejumlah orang yang dapat berbicara.
sementara yang lain hanya memiliki pilihan untuk mendengarkan saja. Tapi kamu bisa melambaikan tangan dan minta izin pada yang punya ruang untuk ikut berbicara. Perbincangan berlangsung tanpa direkam atau dapat diputar kembali jika kamu harus mengikuti segalanya saat itu juga. Untuk memastikan kamu tidak ketinggalan isu-isu yang sedang dibahas saat kamu bergabung, kamu bisa memilih topik yang ingin kamu ikuti, dan kamu akan mendapatkan pemberitahuan saat orang-orang di dalam ruang virtual itu mulai membicarakan hal yang kamu minati. Apa yang keren sih? Format audio yang disediakan ini telah memberikan kedekatan tersendiri bagi pendengarnya. Itu mendengarkan sebuah podcast atau perbincangan radio. Elon Musk juga meyakini aplikasi ini bisa menghindari perubahan konteks yang menurut sebagai pembunuh pikiran. Ini sejauh yang bisa diketahui siapapun. Adalah cara yang rumit untuk mengatakan tak ada berita baru setiap 10 detiknya dengan selingan gambar kucing-kucing. Jadi kamu bisa fokus terhadap satu topik. Dan meskipun banyak orang yang menggunakan aplikasi ini hanya untuk mengobrol dengan teman-temannya, tapi kemunculan tokoh seperti Elon Musk berarti kamu bisa mendengarkan suara orang-orang super terkenal dan berpengaruh. Ngobrol santai, seakan kamu bersama mereka di dalam satu ruangan. Keunggulan lain yang tak terduga, sebagai aplikasi baru, Clubhouse berhasil untuk menghindari segala macam aturan sejumlah pemerintah dibandingkan dengan platform media sosial besar lainnya. Clubhouse diizinkan di China, di saat media sosial asal Amerika Serikat seperti Twitter dan Facebook dilarang. Situs Quartz melaporkan bahwa penggunaan Clubhouse di China menggunakan aplikasi ini untuk membicarakan topik yang semestinya disensor seperti demonstrasi, mengubah kode undangan menjadi barang dagangan. Tapi pada awal Februari, pihak berwenang China akhirnya melarang penggunaan aplikasi ini. Di banyak negara, Clubhouse menjadi terkenal di kalangan aktivis. Kedengarannya keren bro, bisakah saya mengunduhnya sekarang? Enggak, sebagai awalan ini sebelum tersedia di Android. Jadi kalau kamu menggunakan ponsel Huawei, Samsung, LG, dan telepon pintar Android lainnya, kamu tidak bisa mengunduh Clubhouse saat ini. Bahkan jika kamu menggunakan iPhone, kamu tak mengaksesnya di App Store dan mendapatkannya. Clubhouse saat ini hanya bisa digunakan ketika kamu mendapat undangan saja. Kamu harus menunggu sampai seorang mengirimkan undangan untuk bergabung dengan klub, dan pengguna yang sudah bergabung hanya punya kesempatan mengundang pada awalnya. Tapi ini bukan berarti tak akan bisa diakses semudah aplikasi media sosial besar saat ini. Facebook saat ini telah menjadi aplikasi global raksasa 1,5 miliar pengguna. Tapi awalnya aplikasi ini hanya tersedia untuk ribuan orang yang belajar di kampus-kampus elit Amerika saja. Bahkan platform surat elektronik Google, yaitu Gmail, hanya menyediakan satu undangan sebelum ini menjadi surel arus utama dan digunakan lebih dari 1,5 juta. Apa saja kekurangannya? Ruang-ruang virtual tersedia di Clubhouse dibatasi paling banyak 5.000 pengguna. Jadi saat orang terkenal sedang membuka line online, kemungkinan kamu tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengarnya. Sama halnya dengan aplikasi menjadi media sosial lainnya, Clubhouse juga dipertanyakan mengenai kebijakan privasinya. Aplikasi ini punya kebijakan untuk merekam seluruh perbincangan sementara waktu untuk tujuan mendukung penyelidikan ketika menjadi masalah sebelum akhirnya rekaman itu dihapus. Tapi terserah Clubhouse untuk memutuskan menyimpan rekaman dalam jangka waktu lama. Dan orang-orang merasa kesal bahwa syarat dan ketentuan dari aplikasi melarang mereka untuk merekam percakapannya sendiri. Para pemerhati dunia digital juga mempertanyakan akses aplikasi untuk masuk ke dalam kotak telepon pengguna yang bergabung. Akankah ini menjadi besar? Mungkin. Clubhouse hanya memiliki 2 juta pengguna aktif saat ini, tapi pertumbuhannya sangat cepat sejak ditunjukkan pada 2020. Tapi media sosial adalah bisnis yang rumit, dan pada saat kesan pertama, Clubhouse menjadi ide yang baik tanpa ada kerumitan di bagian teknisnya. Ini artinya ini bisa dengan mudah dicontek oleh para pesaingnya. Persoalan yang pernah muncul pada aplikasi Snapchat, fitur unggahan gambar dan video yang menghilang telah dicontek dan kejam oleh Instagram pada bagian untayan storiesnya. Hal ini membuat Snapchat mendapat pukulan dengan penurunan penggunanya. Tapi dalam format obrolan audio yang menawarkan sesuatu yang berbeda dari semua platform media sosial, Clubhouse dapat berkembang pesat. Nah, itu adalah berita yang datang dari aplikasi yang sedang tren saat ini, yaitu Clubhouse. Clubhouse terancam diblokir di Indonesia. Hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang aplikasi yang sedang tren ini. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe
like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.